Dan kami dapat satu video. Ini menarik juga untuk diangkat ya. Coba kalian simak. Ini ada orang Muhammadiyah yang membuat video untuk merespon seorang Gus yang berusaha untuk memframing ya, seolah-olah NU dan Muhammadiyah itu ya saudaraan lah. Padahal faktanya sejak lama Muhammadiyah ya diintimidasi, diprovokasi oleh orang-orang Aswaja ya. Kita lihat videonya. Assalamualaikum teman-teman. Dari kemarin banyak banget yang nanyain tanggapan saya terkait konten Gus Adjir yang satu ini. Dia memotong video saya terus menyandingkannya dengan video lain, di mana di video tersebut saya itu seakan-akan berperan sebagai antagonis dan video sebelahnya ya sebagai video malaikat gitulah. Nah, kalau misalnya tujuannya itu untuk memframing saya, maka video itu berhasil mencapai tujuannya. Tapi kalau misalnya tujuan Gus Adjir ini untuk menunjukkan hubungan antara Muhammadiyah dan NU ya sesungguhnya, maka dia telah gagal. Kenapa? Karena video yang dia tunjukkan tidak memberikan gambaran utuh hubungan antara Muhammadiyah dan NU di setiap lini, di semua kalangan, di semua lapisan. Enggak. Yang dia tunjukkan hanyalah hubungan dua pihak yang merepresentasikan ormas masing-masing di kalangan tinggi pula. Sehingga kita melihatnya ya adem ayem gitu. Ya itu wajar. Karena mereka itu orang-orang terpelajar, tahu bagaimana diplomasi organisasi, tahu berbahasa basi sosial, tahu menggunakan etos, patos, logos ketika duduk bareng di sebuah forum dan dihadiri oleh ribuan audiens. Mereka tahu itu, tapi itu tidak bisa jadikan representasi hubungan kedua belah pihak secara utuh. Kita juga harus menyertakan bagaimana hubungan antara kedua belah pihak di akar rumput. Kita jangan kafir data dan realita. Karena pada faktanya, banyak teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang masih bersikap arogan ke kelompok lain. Yang pertama, yang kemarin terjadi di Sampang. Yang kedua, tahun 2023 di Pamekasan, pengajian Muhammadiyah dibubarkan. Di tahun sebelumnya, 2022 di Banyuwangi, aset Muhammadiyah dirusak oleh teman-teman antum. Dan di tahun yang sama, tapi di tempat berbeda, yaitu di Biren, Aceh, ada perusakan masjid Muhammadiyah juga. Tahun 2015 di Jember, ada penolakan Muhammadiyah mengadakan pengajian. Itu yang baru terjadi. Dan kalau kita tarik lebih jauh, arogansi teman-teman antum itu sudah terjadi sejak lama, Gus. Misalnya di tahun 1921, di Pekalongan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ditolak untuk datang dan mengisi ceramah. Selanjutnya di tahun 1920, di Magelang, di demo juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di tahun 1914, di Banyuwangi, Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai diusir. Tahun 1912, di Kauman, Muhammadiyah diintimidasi agar tidak mendaftarkan organisasinya secara resmi. Dan jauh sebelum itu, musola atau langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan dirobohkan oleh siapa? Oleh teman-teman antum. Jadi gini Gus, maksud saya kenapa saya memaparkan sikap-sikap arogansi teman-teman antum? Bukan karena ingin memecah belah umat, bukan. Selama ini yang saya rasakan, antum sebagai Gus muda yang sedang naik daun, itu terlalu soft terhadap orang-orang yang mengaku dirinya NU dan bersikap udah keluar batas. Kalau antum misalnya terlalu pengecut untuk menegur mereka dengan tegas, biarkan saya yang melakukannya. Mungkin antum terlalu sayang dengan image antum, kalau misalnya bersikap keras ke teman-teman antum itu akan merusak image Anda, ya udah. Ketika ada orang yang melakukannya, nggak usah membangun narasi-narasi pembenci umat, pemecah belah umat, pengadu domba. Enggak. Yang saya lakukan itu semata-mata ya agar mereka itu berpikir gitu loh. Jangan karena mereka paling banyak seenaknya. Kapan kalau kayak gitu terus kita mau bersatu, Islam bisa berjaya? Tuh, ya. Udahlah. Ya, sebenarnya Muhammadiyah itu ya jadi bulan-bulanan. Dulu sebelum Salafi berkembang, Muhammadiyah yang diwahabi-wahabikan, yang disesat-sesatkan, yang diserang, yang ditolak, dibubarkan. Ya, sekarang ada Salafi bahkan yang lebih kenceng daripada Muhammadiyah.